Oke Google. Oke lah, balik lagi dengan Leo di sini dan kali ini aku bakal bahas tentang gimana tips-tips untuk kalian semua di rumah-rumah ini sekarang semua meskipun kena COVID. Nah, hari ini aku bakal bagi tips tentang gimana kalian bisa foto produk di rumah aja. Dan ditambah lagi nanti aku bakal tunjukin ke kalian juga gimana proses produksinya juga. Penasaran gimana proses produksinya dan juga apa aja tips-tipsnya? Sebelum itu, aku harus kasih tahu ke kalian dulu sebenarnya tujuan dari foto produk itu apa. Karena kalau kalian mau foto produk tapi kalian nggak tahu tujuannya buat apa, ya akan susah juga karena kalian belum tahu tujuannya apa. Nah, jadi sebenarnya tujuan dari foto produk ya sudah pasti sebenarnya untuk menghasilkan sebuah foto atau sebuah gambar dari produk tersebut supaya bisa lebih menarik dan lebih indah daripada aslinya. Itu makanya foto produk diperlukan. Nah, kalau misal foto produk kalian nggak lebih menarik, bahkan lebih buruk daripada aslinya, ya mending nggak usah foto produk. Karena kalau orang mending lihat aslinya aja. Nah, itu kenapa diperlukan untuk beberapa settingan atau beberapa juga hal-hal yang kalian perlu siapkan supaya bisa lebih menarik daripada aslinya. Oke, karena itu aku akan bagikan 5 tips ke kalian apa-apa aja yang perlu kalian persiapkan. Sekaligus aku juga tunjukin kalian langsung on set gimana proses produksinya. Oke, langsung gaskan aja. Iya, sabar dulu. Buat kalian yang mungkin penasaran dan kalian yang pengen belajar lebih lanjut tentang fotografi, kalian bisa cek websitenya dan kalian bisa buka website foto.co.id/belajar karena di sana ada banyak banget kelas-kelas online yang dibawakan oleh profesional fotografer dan akan ngajarin kalian tentang bagaimana cara foto yang baik dan benar. Oke, karena itu kalian bisa cek langsung di sana dan sekarang kita lanjut. Oke, sekarang kita udah di lokasinya langsung ya. Sebenarnya cuma sama aja sih lokasinya, cuma beda tempat aja. Tadi aku duduk di sini, ya sekarang di sinilah. Nah, hari ini aku bakal tunjukin ke kalian gimana prosesnya aku ngefoto salah satu produk. Kali ini sop merah, nih bisa dilihat. Udah lihat kesini sekarang. Nah, jadi aku bakal ngefotoin ini dan aku juga bakal kasih kalian tips-tips juga dan nanti aku tunjukin juga cuplikan-cuplikannya gimana sih proses selama aku ngefoto produk ini juga. Oke, langsung tips yang pertama yaitu pemilihan tempat yang sesuai. Jadi itu yang paling dasar lah. Kalau kita nggak punya tempat, kita buat tempat atau we create space. Jadi kita ciptain tempat supaya kita bisa enak juga buat ngefoto. Ada ruang yang cukup juga buat nanti lensa kita kalau misal ada jauh juga bisa ada mundur-mundur juga. Jadi kalau kalian lihat sekarang ini sebenarnya pakai meja belajar ya. Ya, lihatnya di sini ya, jangan di sini. Jadi ini meja belajar yang akhirnya aku alih fungsiin untuk jadi tempat buat fotonya, buat alasnya. Nah, backgroundnya sendiri ini sekarang di online shop juga dijual murah kok. Ini kayak bahan-bahan kayak begini, ada stand kayak begini. Kalau kalian nggak punya stand tapi kalian bisa beli juga kertas karton hitam, karton putih. Jadi kertas hitam atau kertas putih atau warna-warni pun boleh. Jadi kalian bisa taruh di tembok, bisa tempel pakai selotip. Banyak cara untuk kalian bisa ciptain tempat. Nah, kalau kalian pengen aku bahas juga tentang lebih ke arah gimana kita ciptain tempat dengan harga-harga budget, kalian bisa nanti komen di bawah ya. Kalian bisa komen kalau kalian memang benar-benar mau, nanti aku bakal bikinin konten untuk itu. Oke, tips yang kedua, karena berhubungan dengan tadi yang tips yang pertama tentang tempat, kenapa aku pilih di sini adalah karena pencahayaannya yang paling penting. Jadi kalau kalian lihat di sini ya, ada di jendela ini. Nah, jadi aku pakai cahaya matahari nggak langsung ke sini sekarang. Iya, jadi pakai cahaya matahari yang nggak langsung juga. Jadi supaya ini juga di sini biar langsung apa ya, lightingnya juga lebih enak. Jadi kalian juga harus peduliin tentang pencahayaan. Misal kalau malam, gimana caranya? Ya kalian bisa kalau punya lighting kayak gini dipakai, atau kalian bisa pakai lampu rumah juga. Jadi itu bisa kalian manfaatin. Nah, itu juga kalau kalian memang mau aku bahas konten tentang itu juga. Gimana pakai lighting cuman lampu di rumah atau lampu belajar? Bisa. Nanti kalau kalian memang mau aku bahas tentang itu, kalian bisa komen di bawah juga ya. Sekarang masuk yang tips yang ketiga. Nah, tips ketiga adalah yang paling penting juga dalam fotografi, yaitu komposisi. Jadi kalau kalian punya banyak barang-barang atau produknya juga udah bagus, tapi kalau kalian nggak bisa komposisi ini tuh, nanti hasilnya juga nggak akan maksimal. Jadi kalau kalian lihat di sini, pasti kalian akan coba ubah-ubah komposisinya kayak gimana. Misal ada sendok-sendok kayak begini atau apapun yang ada di dalamnya, background, kalian pengaturan background dan pengaturan
alasnya juga itu bisa harus kalian komposisiin di kamera. Isinya itu kalau yang aku sedang gunain di kamera itu 1:1, jadi aku komposisiin itu semua berdasarkan garis-garis rule of third yang ada juga. Kalau kalian mungkin belum ngerti, jadi itu untuk membantu kalian juga untuk membagi di bagian mana benda itu diletakkan. Jadi komposisi itu juga penting karena kalian juga bisa mengatur itu, akhirnya bikin gambarnya itu lebih seimbang. Kalau dibilang bukan simetris tapi lebih seimbang, jadi bukan berarti harus kiri dan kanan selalu sama, tapi akhirnya bisa seimbang. Yang satu bisa mungkin lebih tinggi, satu lebih lebar, satu warnanya lebih cerah, tapi satu juga dengan dimensi yang lebih besar. Begitu. Oke, sekarang tips yang keempat. Gak masuk ya kepala gue ya. Nah, jadi tips yang keempat adalah tentang angle. Itu kenapa aku lagi di atas sini ya, aku naik kursi. Kalau mungkin kamera mau lihat, nah kakiku jangan dilihat. Ya, tapi ini tips yang keempat yang penting juga, karena kalau kalian mau komposisi juga yang menarik, nggak selalu dari angle itu aja. Kalau kalian dari angle yang sama, dari bawah gitu doang, bisa sih komposisinya menarik, tapi akhirnya nggak variatif. Jadi kalau kalian mau komposisi yang menarik dan variatif, kalian bisa naik kursi, kalian bisa foto dari atas kayak misalnya seperti ini. Oke, jadi kayak yang kalian lihat di layar kalian juga sekarang, cuplikan-cuplikan yang tadi aku photoshoot juga. Jadi itu bisa juga angle-nya dari flat lay seperti itu. Jadi semua akhirnya bisa dengan angle yang berbeda-beda. Bisa juga dari bawah, memang kalian harus bisa benar-benar effort untuk kalian dapetin angle yang menarik, karena kalian harus bisa nunduk-nunduk juga. Ya, kalian bisa cari berbagai macam angle yang akhirnya menarik juga. Jadi nggak harus dari satu tempat aja. Begitu. Oke, sekarang lanjut tips yang kelima. Yang paling terakhir adalah sebenarnya tentang properti yang mendukung juga. Jadi kalau kalian lihat ada kayak kain-kain. Ini sebenarnya kain bekas juga yang aku pakai. Kain hitam, jadi bisa buat properti. Kalau kalian lihat di hasilnya kayak gini-gini. Nah, jadi itu juga fungsi dari properti adalah mendukung suasana dari sebuah foto produk itu, supaya akhirnya orang bisa lebih ngerti, oh ini ternyata makanannya lebih tentang apa sih gitu. Jadi kalau kalian lihat nih ada sendok-sendok kayu, ya kan? Kalau kalian lihat juga ada kayak teko-teko kayak gini. Kalian bisa beli di tempat-tempat di dekat rumah kalian juga, pasti ada yang jual piring-piring kayak gini. Gini-gini gelas-gelas kecil. Bisa juga pakai bahan-bahan di rumah juga. Kayak misal nih ada tomat, ya kan? Ada juga nih cabai-cabai kayak begini, bukan cabai-cabean tapi cabai aja. Nggak lucu sih. Bukan cabai-cabean tapi cabai aja. Ya, jadi kayak yang kalian lihat di cuplikan juga seperti ini prosesnya, dan juga properti-propertinya akhirnya membantu juga supaya hasil-hasilnya bisa lebih menarik. Oke, jadi itu aja tips-tipsnya. Jadi ada 5 tips tadi ya, tips-tips dasar supaya kalian bisa foto produk. Apalagi sekarang waktunya di rumah aja, waktu masa pandemi kayak gini, kalian bisa tetap foto produk. Jadi sekarang juga kayaknya ada studio-studio juga, dan di Surabaya juga ada kayaknya studio-studio juga yang untuk bantu kalian bisa foto produk. Nah, jadi di kelima tips itu bisa kalian perhatiin juga. Semoga itu bisa bantu kalian lah, untuk kalian bisa lebih ngerti juga tentang gimana ngefoto produk, dasar-dasarnya apa aja sih. Nah, mungkin kalian penasaran hasil-hasilnya kayak gimana? Nih. Ya, editor bisa kerja, oke? Jadi kira-kira hasilnya kayak begitu. Bentar dulu. Jadi ada satu tips tambahan lagi yang sebenarnya penting juga untuk kalian biar tahu sih sebenarnya apa yang paling penting dari sebuah foto produk. Kalau kalian udah tahu tadi 5 tips dasar, yang paling penting yang ke-6 ini sebenarnya, yaitu coba aja dulu, ya kan? Jadi kalau kalian udah tahu teori-teori tadi semua, kalian juga udah lihat konten-konten kita juga, bisa bantu kalian juga ngerti tentang kamera, tentang fotografi juga. Kalau kalian nggak pernah coba di rumah, nggak pernah coba sendiri, kalian nggak akan tahu hasilnya seperti apa. Oke, itu aja konten hari ini. Kalau kalian suka dengan konten barusan atau kalian juga merasa terbantu, kalian bisa klik like di bawah. Kalian juga bisa share ke teman-teman kalian supaya bisa sama-sama kita belajar tentang foto produk. Dan juga kalau kalian pengen ada pertanyaan atau kalian juga pengen aku selanjutnya bahas tentang apa lagi, kalian bisa komen di bawah. Dan juga kalau kalian juga pengen tahu lebih lanjut keseharian kita dan juga apa aja karya-karyanya kita, juga kalian bisa follow foto.co.id di Instagram, dan juga kalian juga bisa follow Instagramku juga, jadi lp.s.s. susah ya,
Nanti aku ganti deh nickname-nya. Tapi itu aja, dan juga kalian kalau mau tahu juga tentang hasil-hasil karyaku juga kalian bisa lihat di Reminiscing juga. Oke, sekian dari aku. Saya Leo dan sampai jumpa.